Allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Imamil muttaqin, sayyidil hurril muhazzalin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu, ayahanda bunda, orang-orang tua saya, jamaah sholat fardu maghrib yang berbahagia, yang insya Allah semuanya dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu yang tidaklah terlalu berlebihan dan bahkan teramat sangat pantas kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, marilah untuk terus dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya meninggikan dan meningkatkan rasa serta nilai syukur kita kepadanya yang sudah barang tentu dengan izin dan ridho serta karunia-Nya sampai saat malam yang berbahagia di Masjid Muslimin Siti yang kita muliakan ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cucuran rahmat, yakni berupa taufik, hidayah dan juga inayahnya. Selawat berangkaikan salam tak jemu-jemu pula mari kita sanjung tinggikan kekeribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, serta kepada seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan kita umatnya yang banyak berselawat kepada beliau, insya Allah kelak di yaumil akhir nanti, hal yang tentunya sudah tidak akan ada lagi pertolongan, perlindungan maupun naungan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan memperoleh dan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan 38 menit ke depan kita untuk bermusyawarah. Kaji kita malam ini diawali dari surah Al-Maidah, surah yang kelima, bermakna hidangan pada ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Wajahidu ilaihi fisabilih, dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kalau ditanya setiap diri individu yang hadir malam ini, tak ada yang tak kepingin beruntung, baik dalam kehidupan yang sementara di atas dunia Allah yang fana ini, terlebih lagi kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Hari ini kita masih mau beramal soleh, masih senang membaca Al-Quran, masih gemar bersedekah, membantu sesama, menolong orang yang membutuhkan, masih mau taat
tunduk dan patuh terhadap perintah maupun larangan Allah, itu karena kita masih punya hidayah. Taufik dan hidayah itu bisa tercabut. Kalau sudah taufik dan hidayah tercabut dari diri seorang muslim, apa jadinya? Apalagi yang akan kita jadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah selain taufik dan hidayah? Apa mungkin Ustaz taufik dan hidayah yang sudah Allah berikan ini bisa tercabut? Mungkin. Apa pula yang tak mungkin? Everything is possible. Semuanya mungkin jika Allah berkehendak. Apa penyebabnya Ustaz? Kok bisa taufik dan hidayah yang sudah kita dapatkan dari Allah ini tercabut? Ada alam penyebabnya. Berapa Pak? Berapa Bu? 1. Penyebab tercabutnya taufik dan hidayah dari diri seorang muslim jika hanya sibuk terhadap nikmat tapi tidak mau bersyukur kepada yang memberi nikmat. Jika hanya sibuk terhadap nikmat tapi lupa bersyukur kepada yang memberi nikmat. Semua bisa kita syukuri, tapi ingat, tidak semua bisa kita miliki. Ustaz ulang, semua bisa kita syukuri, tapi tidak semua bisa kita miliki. Makanya kita harus yakin. Apa keyakinannya Ustaz? Jangan ragu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Burung, wah ini ceritanya. Burung tidak pernah ragu untuk menginggapkan kakinya walaupun di dahan yang kecil dan rapuh dan mudah patah. Kenapa? Karena dia sangat yakin pada sayapnya. Jadi kita manusia ini jangan ragu, Allah itu maha oke. Allah itu pemilik langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh sabbaha lillahi ma bis samawati wal ardh wa huwal aliyyul hakim. Ini baru harga beras naik. Bukan saya hari ini ingin mempromosikan ada pengusaha beras. Jangan pula nanti Ustaz ini kayak tahu aja, ya memang tahu lah. Sibuk terhadap nikmat tapi tidak mau bersyukur kepada yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Yakin gak kalau semua nikmat yang Allah berikan ini titipan? Yakin? Ya jagalah baik-baik agar yang nitip itu jangan marah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu belum bisa memiliki apa yang kalian sukai, sukailah apa yang sudah kamu miliki agar hati itu selalu dan senantiasa bersyukur. Salah satu tanda orang bahagia diberikan Allah kepadanya hati yang senantiasa selalu mau bersyukur. Satu. Yang kedua, penyebab tercabutnya taufik dan hidayah dari diri seorang muslim, dia cinta kepada ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu itu. Ilmu bukan cuma untuk ilmu, tapi
Tapi jauh lebih penting ilmu itu untuk amal. Banyak hari ini orang berilmu S1, S2, S3, profesor, cuma belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Bahasa yang agak ekstrim, mohon maaf, ampun sama Allah. Banyak orang hari ini yang bisa memberikan contoh, namun sayang dirinya belum bisa dijadikan contoh. Agak ekstrim gimana? Banyak orang hari ini bisa memberikan contoh, tapi dirinya sendiri belum bisa dijadikan contoh. Bahasa kami tidak balai. Orang yang berilmu tapi tidak beramal soleh sama seperti pohon, walaupun batangnya besar, daunnya sangat lebat, bunganya indah, tapi tak berbuah. Kalau di muka rumah kita ada pohon besar, daunnya lebat, tak berbuah-buah, kita biarkan atau kita tebang? Kenapa ditebang? Karena bikin capek ada tiap hari menyapu daun. Begitulah perumpamaan ibarat orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kalau ditanya ilmu agamanya apa? Sifat 20 lancar. Wujud tidak bakal muhalafatuhu lil hawa dicegah minat si laisa kamitslihi syai'un. Tapi ajan di masjid masih main catur. Ajan di masjid Pak masih main catur. Sampai tengah malam keluar mendang batu, subuh gak kelihatan. Ironis, sedih, memilukan dan bahkan memalukan. Inilah salah satu. Yang kedua menjadi penyebab tercabutnya hidayah, taufik dari diri seorang muslim apabila hanya cinta kepada ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu itu. Jadi cukup kita satu ayat paham lalu kita amalkan, daripada satu juz tapi tak ada yang kita amalkan. Yang ketiga, penyebab tercabutnya taufik dan hidayah dari diri seorang muslim jika hanya berkumpul dengan orang-orang soleh tapi tak pernah mau menteladani akan kesolehannya. Kawannya orang baik Pak, ustaz, ulama, asatidz, buya, kawannya. Tapi dia berlindung dari orang baik ini agar apa yang dia buat ini dianggap baik. Kawannya ustaz, dia kepala daerah, ulama dikumpul, habib dikumpul, asatidz dikumpul. Tapi wajib juga setor 17% proyek. Saya tidak ada niat saya menghantam orang. Saya mohon maaf menggali sumur, ingin mendapatkan air buat diminum. Tapi ketika saya mulai mencampur, ada coro, mati, ada lipan, mati, ada cacing, mati. Tapi jangan dituduh saya pembunuh. Qul haqqo wa kana murrah. Katakan yang benar walaupun pahit. Saya pernah di satu majelis, sampai hari ini gak diundang lagi. Hanya satu aja yang saya minta kepada Bapak pimpinan yang terhormat itu, tolong setelah kita usai pengajian ini, Bapak yang baik, setiap pintu kantor, apakah itu kepala dinas, entah itu kepala badan, tulis 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyibah. Karena tidak ada artinya kita berikan makanan kepada anak, istri dan keluarga kita, minum susu, makan daging kalau hasil korupsi. Tadi undang lagi. Selesai kena aspal nama, kena tipek. Ya masalah. Orang yang dibenci itu bukan selamanya karena tak baik, karena terlalu baik pun
dimusuhi. Kurang baik apa akhlak Rasul? Kurang mulia apa budi pekerti beliau? Jalan dia ke masjid gak ganggu orang. Ada yang melontar dengan pelepah korma, ada yang melontar dengan kotoran unta, ada yang mencaci maki, ada yang bahkan meludahi sampai pernah basah sorban beliau. Tapi apakah dia balas? Tidak. Begitu yang melontar gak ada, rupanya jatuh sakit, malah dia orang yang paling pertama menjenguk dan melihat membawa makanan yang dia bawa sendiri. Untuk siapa? Untuk orang yang memusuhinya. Cuman kita ini kan ditanya, kok gak suka abang sama dia? Abang kok pendendam? Aku bukan pendendam, cuma ingatanku yang masih kuat. Aku bukan pendendam, cuma ingatanku masih kuat. Makanya dalam politik tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang abadi itu cuma kepentingan. Ustaz ulang. Dalam politik tidak ada teman dan musuh yang abadi. Lalu yang abadi apa Ustaz? Yang abadi adalah kepentingan. Ketika kepentingan sama, bergabunglah. Yang tua sama yang ingusan pun sama. Mulai keras Ustaz, harus keras. Kapan lagi umat Islam ini bersatu? Politik itu ada 3 macam, Pak. Ada politik unyil, puluhan tahun lawan nonton, tetap dia istri, gak ada perubahan. Ada politik paraden, kumis tebal, terlalu euforia dengan masa lalu, merasa ingin dihormati dan dihargai, merasa penuh dengan kewibawaan. Tapi ada pula politik Pak Ogah. Ini politik cashback. Siapapun yang kasih duit, gak peduli dia mau macam mana modelnya, yang penting cair. Ini banyak. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujair, ikan sembilan. Lebih cepat, lebih bagus. Begitu cair langsung hilang. Ada pula lagi yang Tanjung Tiram batu bara. Gak ada siram, gak ada suara. Ada pula lagi yang Rantau Perapat Labuhan Batu. Kalau sudah dapat gak mau tahu. Urusan apa saya sama Tralik? Saya kan udah bilang tadi mau gali sumur cari air buat diminum. Tapi ada pula cacing yang terpotong. Yang ngapain dia di situ udah nyangkul lah. Tetapi kalau jalan dulu siapapun di tengahnya pasti hancur. Kalau kita menceritakan kebenaran, tempo-tempo di Riau bukan orang aja. Itu yang ketiga. Berteman, berkumpul bersama orang-orang soleh, tapi tak pernah mau menteladani akan kesolehannya. Nggak ngaruh orang baik sama dia. Ini bahasa yang lebih ekstrim. Nggak ngaruh. Perkara syariah ya, di tanah 600 Marelan ada warteg syariah. Dari mana pula warteg bisa syariah? Orang yang punya ilmu syariah, mau bilang apa? Yang punya dia syariah, ya pantas dia bikinnya warteg syariah. Yang keempat, ini sebetulnya waktu juga. Kalau sungguh bisa agak panjang, tapi belum pernah waktu tidak. Bisa ditetak baru tumbang, dicolok baru jatuh. Saya tak pernah mau kalau cuma hanya senyum sama orang buta dan berbisik pada orang tuli. Karena buat saya itu keramahan yang percuma dan sangat sia-sia.
Yang keempat apa Ustaz? Cepat melakukan maksiat tapi menunda-nunda taubat. Sekarang maksiat sampai sudah ke kamar tidur umat Islam. Nih, aku keluarkan bukan pamer nih. Nih, di dalamnya ini banyak maksiat. Setuju Bapak? Tapi setiap orang hari ini begitu bangun, bukan istrinya yang dicarinya. Begitu dia bangun, mau istri agak pingin, gak ada urusan kamu. Ada teman saya, belum pernah aku tengok dia sholat subuh di masjid yang gak di depannya handphone. Masa datang taruh handphone. Ini kalau jatuh di tangan orang yang gak beriman, gak bertakwa kepada Allah, ini hanya akan memperlebar kemunafikan serta memperluas kebohongan. Ini makhluk kecil ini Pak ngerti. Apa informasi yang gak bisa di sini? Apa yang gak ada yang bisa kita dapatkan di sini? Mau baik mau buruk tergantung. Saya kemarin dipanasi seseorang, Ustaz ini zaman panas, handphone harus bisa jadi kipas. Makanya aku beli ini. Gara-gara dipanasi, di zaman ini kita usah kaleng-kaleng, nggak bisa beli. Siapa yang maha kaya? Allah. Makanya nggak boleh. Ustaz itu yakin sama siapa? Allah maha oke, Allah maha kaya, deposito Allah alam semesta. Kapan Allah mau berikan, siapapun tak bisa menghalangnya. Cuma banyak Ustaz kadang-kadang datang jumpa sama dua lagu juga yang diputarnya. Lagu pertama keluhan jiwa, sama angin pun mau titip pesan. Baru keluhan jiwa, yang kedua rata pada nanti. Ada satu kegembiraan. Itulah penyebab yang keempat, si cepat melakukan maksiat tapi menunda-nunda taubat. Taubat itu nggak menunggu ajalmu. Nggak tahu kita kapan usianya akan berakhir. Kita hakikatnya hidup di dunia ini kontrak. Kapan kontrak habis nggak ada yang tahu. Jangan terlena dengan usia yang masih muda. Syarat mati gak menunggu tua. Jangan terpedaya dengan badan tubuh yang masih energik dan sehat. Syarat mati gak harus sakit. Ada yang orang gak sakit tiba-tiba lupa bernapas. Gak percaya coba lihat tahun 2019 petugas KPPS gara-gara hitung suara. Ada. Ini kita tengok 2024. Ngeri ini tarikannya. Yang lalu aja 2 udah ribut, ini apalagi 3. Di sinilah diuji bersatukah umat Islam. Kalau bersatu, inilah bakal wujud kemenangan. Kalau nggak bersatu, nihi muhabbat. Bahasa apa ya? Nehi muhabbat. Dia nggak bisa Ustaz umat Islam disatukan. Orang memang bicara kepentingan, kapan bersatu? Coba yang dicari ridho Allah. Coba yang kita cari hanya ridho Allah. Ini yang dicari malah ridho Roma. Harus ke Jakarta, belum tentu ketemu. Kalau menjumpa sama ridho Roma, harus dengarkan lagunya, judulnya pun menunggu. Tapi kok ridho Allah malam ini di Masjid Muslimin JCT ini kita sudah mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Niat kita kemari iktikaf, orang yang duduk sesaat mendengarkan di majelis ilmu memperoleh pahala seperti orang yang sholat sunat 100 rakaat. Bayangkan 100 rakaat, berapa lama waktu yang harus kita habiskan? 2 rakaat ada kadang-kadang. Masih banyak yang tak sanggup. Bahwa masih zikir di depan.
Allahumma antas salam. Bapak tuh di belakang Allahumma lantas jalan cabut. Entah apa tuh yang dikejarnya. Tapi berpikir tak sempat mau lagi dia. Sampai sana macam jalan dan sama aja sampai rumah. Yang kelima, dunia meninggalkannya, tapi dia mengejarnya. Dunia menjauhinya, tapi dia mati-matian ingin meraihnya. Dunia ini Pak macam bayang-bayang. Makin kita kejar, makin kencang larinya. Siapa yang bisa mendapatkan dunia ini? Kalaupun dapat, cuma sedikit. Apa yang sedikit itu? Inilah titipan. Mana ada yang kita miliki? Semua sudah distempel, sementara, nggak ada yang kekal dan abadi. Kalaupun sekarang Bapak Ibu kita ini hidupnya susah, itu cuma sementara, jangan sedih. Ini masih banyak, Pak. Nggak siap menerima realita dan kenyataan. Kalau hidup ini sudah dikasih Allah keberkahan, kecil pun rezeki nikmat yang kita peroleh, insya Allah cukup dengan kebutuhan kita. Tapi kalau Allah cabut keberkahan, banyak pun kurang selalu. Siapa yang korupsi besar itu? Orang miskin. Aku tanya Bapak, yang koruptor itu orang miskin atau orang yang sudah punya banyak kelebihan uang? Tahu, kok korupsi ya? Kita yang pegawai BP 10 berangkat pagi pulang petang, penghasilan pun pas-pasan, pinggang pegal-pegal. Apa yang mau kita korupsi? Kesempatan tidak ada. Ustaz bisa korupsi, paling-paling korupsi waktu. Banyak kadang-kadang Ustaz diundang jam 2 tengah 3 datang dia. Ajar tutup doa sebentar, amplop udah dilem. Mungkin ditarik lagi sebentar. Aduh, kadang-kadang perhatikan kawan-kawan, sahabat-sahabat, kenapa gak kalian memberikan keteladanan? Mestinya Ustaz dulu yang datang. Dia dulu sholat sunnah, berzikir, baca Quran, baru datang beberapa jam. Itu baru betul, itulah keteladanan ini. Sampai kayak burung bangun BKM. Oh enggak ada. Sedih kadang-kadang. Saya tadi naik mobil, tapi saya tengok waktu gak memungkinkan. Mobil saya titip di tempat anak saya. Saya naik Grab kemarin, naik sepeda motor. Kenapa? Jangan sampai saya terlambat. Tinggalkan jalan Karya Jaya mobil saya. Ini Grab kemarin. Udah ada yang sholat dan baca Quran 1 orang, masih terlambat juga dibanding dia. Yang ke-6, dunia ini akhirat mengejarnya, malah dia lari darinya. Kalau kita hanya mengejar dunia, ibu bapak, yakinlah akhirat bisa tinggal. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Malam ini kita mengejar akhirat, dunia ikut. Bukti 2 gelas buka dulu. Air putih dengan kasih sayang dan keikhlasan jauh lebih berarti daripada Milo dengan kebencian. Tapi kalau ada Milo dengan kasih sayang dan keikhlasan, kenapa tidak? Inilah dia. Yang ditutup baru tahu bisa. Ini namanya pemilu, penceramah ini dulu. Kalau penceramah ini ibarat mobil jalan perlu minyak, perlu bensin. Ibu-ibu kan mobil mogok. Nggak minum juga apa-apa, lagian yang diminum pun nggak disediakan. Ini pukulan juga sama panitia.
Mestinya disiapkan, tapi nanti setelah yang satu ini ada semua gilirannya. Cuma kita kadang kurang sabar aja menunggu giliran. Tiba saatnya, sudah nggak waktunya. Sampai waktunya udah habis gilirannya. Ini kadang-kadang jadi persoalan. Makanya orang desak-desakan. Kenapa takut kalau nggak desakan dia nggak kebagian? Nah sekarang ini dipaksakanlah MK merubah umur. Itu tadi. Gara-gara takut nggak kebagian aja nih. Aduh, dari kali Pak. Ya mudah-mudahan insya Allah malam ini kita yakin dan percaya taufik dan hidayah insya Allah tidak akan tercabut dari diri kita. Agar kita senantiasa mendapat bimbingan, mendapat petunjuk dari Allah. Kalau udah tak ada bimbingan, nggak ada petunjuk, tercabut taufik dan hidayah, apa jadinya kita? Saya mau tanya, ibu mana lebih simpati sama mantan preman atau mantan ustaz? Coba ibu jawab. Mana ibu lebih simpati mantan preman dapat hidayah lalu jadi orang yang taat, tekun ibadah, dekat kepada Allah daripada mantan ustaz? Kalau dia mantan ustaz belinya apa lagi dia? Kan banyak Pak. Udah dikasih pekerjaan yang mulia, udah dikasih dia jalan hidup yang berkah, dipaksakan pula lagi mengambil jalan yang di luar jalan. Ada ustaz di pemborong, kapan pula dia belajar? Udah dikasih pekerjaan yang mulia, dipaksakan jadi pemborong. Saya banyak Pak ngasih paket sama saya, PL. Bukan penunjukan langsung, pengamanan lapangan. Artinya biar jangan banyak kali orang cakap menghantam dia. Ustaz, kita mau kita orang gak bilang kita. Banyak masih PL. Ada yang 188 juta dan hampir 200. Berapa dinas? Tahu saya, ya Ustaz ini jangan lagi terlalu keras. Mau kita melilitkan kaki sehingga nggak berani lagi menyuarakan kebenaran. Nggak berani. Ya udahlah apa yang ada ini. Sekarang kita nggak perlu beli mobil. Setiap saat bisa kita naik mobil, gonta ganti warna, gonta ganti merek, gonta ganti model. Orang udah ada. InDrive, Grab, Gojek. Banyak kali lah. Apa banyaknya? Gak mikirkan isi minyak, gak mikirkan masuk parkir, gak perlu ada perawatan, duduk suka-suka, orang bukan mobil laut. Jadi apa yang kita kejar? Yang Ustaz, yang kita kejar apa? Ketenangan. Bukan kesenangan, nggak dapat itu Pak. Bolak-balik pun ke Mekah macam naik beca tiap bulan umroh, belum tentu dia dapat ketenangan. Ada kok yang sampai sana umroh mantu, makan kartu. Ada jamaah saya, sholat ke masjid dia tidur, habis orang sholat dia belanja. Asal jumpa di lift udah banyak serangan. Ya belajar terus Bu, usil kali pun Ustaz. Coba awak yang membimbingnya, awak mau tauhidnya, awak yang tahu itu. Begitu bilang uangnya barulah andilau antara dilema dan galau. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita udah menjaga taufik dan hidayah yang Allah sudah karuniakan sama kita, kita jaga baik-baik. Sekecil apapun nikmat karunia yang Allah, syukuri, jalani, nikmati. Ingat Bu, nikmati, jalani, syukuri. Tenang. Enak makanan cuma di lidah ini. Udah lewat aja. Sama aja. Ustaz yang paling enak apa Ustaz? Kebiasaan.
Apa yang udah terbiasa itu yang paling enak. Saya baru balik dari Padang Seribuan. 4 kali saya diajak makan, 4 kali saya harus lalang. Saya udah rugi. Lahapnya bukan main waktu makan. Kenapa? Memang itu yang terbiasa. Kita kasih pun nasi biryani, nasi mandi, nasi buhori, bingung deh. Apa ini katanya? Awas ini setelah mati untuk beli nasi buhori, nasi mandi, nasi biryani, nasi minyak, nasi sawit, nasi apa lagi. Padahal yang paling nikmat itu makanan. Tidak ada. Pertama, makanan itu enak. Yang kedua, ada yang bayari. Gratis saja dia. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir ini tetap diberikan Allah taufik dan hidayah sampai akhir hayat. Agar kita senantiasa bisa menjadi orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah maupun larangan Allah. Itulah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah tadi. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Apa jalannya? Tetap punya taufik dan hidayah. Ada suami memang istrinya hidayah, namanya ada namanya sakinah, namanya, tapi tak tenang dalam rumah tangga itu. Ada yang soleh, punya suami soleh, namanya kerjaannya salah. Mohon maaf kalau ada nama soleh hadis. Bukan saya melesetkan, tapi realita. Ada suami yang bagus-bagus namanya, Farhan. Betulkan namanya, jadi Ajis. Ya kena antar jemput istri. Itu aja. Udah pensiun, lari sekali ke belakang. Ya bapak tuh lagi nyetir, istri tuh. Tahu ya Pak dimainkan dan disuruh. Kenapa jaga langganan biar tetap dipakai tiap bulan kembali? Ya hadir berhasil. Ya main lagi. Jadi mudah-mudahan insya Allah Adam tadi pertama, jangan hanya sibuk terhadap nikmat, tapi lupa bersyukur kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, jangan hanya bisa cinta kepada ilmu, tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmu itu. Jangan hanya bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi tak pernah mau meneladani, mencontoh akan kesolehannya. Jangan hanya sibuk terhadap berbuat maksiat, tapi menunda-nunda, melambat-lambatkan taubat. Yang kelima, dunia meninggalkannya, malah dia sungguh mati-matian mengejarnya. Yang terakhir, akhirat mengejarnya, tapi dia berusaha menghindar dan menjauhinya. Gak bisa, akhirat pasti datang. Akhirat itu ada di depan mata. Makanya setelah dunia akan ada akhir. Tapi setelah di akhirat gak ada lagi jalan balik kedua. Makanya ada ibu-ibu pelit, bahil, kikir, medit, berdekut, berdaki, ceki, kayu laut, lampu tanah, pintu batu, kantong menjahit, cekel berhabis, itu salah. Tak mau dia mengimpakkan, mewakafkan, memsedekahkan hartanya. Takut kalau nanti harta habis, anak-anak keturunannya susah. Begitu dia meninggal, betul harta berlimpah, berkumpul. Ketika dia sudah di liang kubur, harta itu bukan dibikin anaknya dalam ketaatan ibadah kepada Allah, tapi euforia dalam bermaksiat, melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Akhirnya ibunya loncat, kena smackdown. Baru ada datang penyesalan. Ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia sekejap aja. Kalau saya tahu ya Allah, harta yang kutinggalkan akan dibuat anakku bermaksiat, lebih baik yang ku sedekahkan, ku wakafkan, ku infakkan di jalan-Mu ya Allah. Baru sadar, terlahir adalah terlambat sudah kau datang padaku.
haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah imana wa tasdiqa, la ilaha illallah talattufa wa rizqa, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma atil rahmah wan nikmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal inayah was sihata was salamah, khususan fi hajal jamaah masjid muslimin JCT bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma wahdina wa barik lana ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.